Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari. Sekali lagi shalom. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri semuanya yuk. Saya mau undang semuanya, kita mau bersuka cita hari ini loh. Sungguh bersyukur untuk kasih setianya, amin. Buat kita semua masih diberikan kesempatan kalau hari ini kita masih bisa beribadah. Bagi yang di onsite maupun yang di rumah-rumah, kita mau bersatu hati di dalam doa. Oh haleluya, Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kembali kami datang untuk menghadap hadirat-Mu, kami mau menaikkan doa, pujian, penyembahan kami. Bapa, biarlah izinkan Tuhan kami Tuhan menyembah-Mu lebih lagi, merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Bagi kami yang onsite maupun yang online, Engkau bersama setiap kami. Kami mau tanggalkan segala beban kami mau bawa ke dalam kaki-Mu. Bapa, jamah kami, karena Engkau Allah yang mendengar seruan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk beribadah hari ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Sungguh kita bersyukur bahwa Allah kita Bapa yang mengerti akan keadaan kita. Maka hari ini kita mau fokus dengan Tuhan. Yuk semuanya kita mau fokus. Mari sembah Dia. Kami datang Tuhan. Kami mau duduk diam tenang di bawah kaki-Mu. Oh Yesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita katakan dari awal, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Seruan hatiku, Yes, Lord. tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang kelam, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. katakan mengalir Mengalir kuasa
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari katakan kembali, mengalir kuasa-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Angkat suaramu, angkat hatimu. Rasakan hadirannya menjamah setiap kami. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami rasakan Kau mengalir jabat setiap kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau rasakan Tuhan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha Yes, tinggi. betul Tuhan. Bapa kekal Oh Bapa yang kekal dan mulia, Kau hadir di Kau sini, hadir bersama kami dan memulihkan setiap hati, hati kami Tuhan. menyembuhkan Kau sembuhkan yang kami terluka. Tuhan. Ku kan tenang tenang bersama. bersamamu, Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapa. Kita katakan bersama, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang bersama-Mu Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang Bersama-Mu Bapa. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Siang hari ini Kau menyertai setiap kehidupan kami. Engkau menuntun setiap langkah kami Tuhan. Engkau memberikan nafas yang baru buat kami Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur. Kami mau terus berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pada siang hari ini kami bersama-sama berdoa, membawa gembala pembina kami Bapak Pendeta Insinyur Niko beserta keluarganya. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan serta pengurapan yang daripada-Mu, juga terus melawat setiap wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya Engkau terus menuntun, Engkau terus memberikan hikmat,
dan pewahyuan bagi gembala kami, gembala pembina kami Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan, berdoa buat gembala cabang, buat Pak Weliar Kauntu beserta gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Kami percaya Engkau juga menuntun dan menyertai Tuhan. Engkau terus Tuhan tambah-tambahkan Tuhan untuk setiap CK4 ini semakin hari semakin maju Tuhan, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin bertumbuh. Di era Pentakosta yang ketiga ini kami percaya Tuhan, penuaian yang terbesar akan terjadi Tuhan, akan kami alami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini. Kami mengangkat tangan kami buat Bapak Pendeta Immanuel Stopo beserta Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, serta cucunya Abigail. Engkau terus berkati, Engkau lindungi dan Engkau tuntun Tuhan. Biarkan gembala kami ini terus menjadi contoh dan teladan buat banyak orang. Engkau berkati keluarga gembala kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Engkau pagari dengan bala tentara malaikat-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat wakil gembala Pak Wisnu serta Ibu Susi serta adit anaknya. Kami percaya Engkau juga tuntun dan sertai. Engkau terus lawat dan berkati setiap usaha pekerjaan yang Engkau jadikan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami terus perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona tenanglah dan diamlah. Kami juga berdoa buat ekonomi di bangsa kami bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat presiden kami Tuhan. Kami berdoa buat wakil presiden. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Serta kami juga berdoa buat para menteri-menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Engkau memberikan kepada mereka agar mereka bekerja dengan sehati. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk terjadinya Pentakosta yang ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa. Kami berdoa untuk GBI, COG, ORU, dan WIE serta EPT Tuhan. Engkau memakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya bahwa Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu. Engkau yang selalu menuntun, Engkau yang selalu menyertai generasi Yeremia ini Tuhan. Kami percaya mereka akan sungguh-sungguh akan cinta mati-matian kepada Tuhan. Mereka akan hidup dalam kekudusan Allah dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang ada di GBI Home Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau menguatkan setiap mereka yang lemah. Engkau menghiburkan setiap mereka yang susah. Dan kami juga percaya setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami permasalahan, Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkanlah setiap jemaat-Mu ini terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya dari lahir sampai mati di kayu salib Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan,
tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan, Kaulah kekuatan dan pastor kami dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tepuk tangannya dong. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya.
pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya lihat tepuk tangannya kurang semangat nih semuanya nih. Kita mau katakan lagi dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung, batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkatakan lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Dengan sorak-soraknya yang paling mulia buat Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatan dan mazmur kami. Semua percaya Bapak Ibu, amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan pendengaran kita agar firman yang disampaikan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kita. Bapa, Kaulah Bapa kami yang setia di dalam hidup ini. Tak pernah berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau setia,
kami semua Tuhan, kami yang berdosa ini Tuhan. Engkau sudah layakkan kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami bukan apa-apa, namun Engkau sudah mengangkat kami jadi biji matamu yang sangat berarti bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu urapan-Mu yang ajaib untuk membentuk kami semakin hari semakin mengerti akan Engkau Tuhan, akan kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami. Saat ini waktunya Engkau ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Dan kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan-Mu Tuhan. Engkau Roh Kudus mengambil alih kesempatan saat ini Tuhan. Engkau berdaulat. Mari Roh Kudus, jamah kami semua dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Sehat semua? Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Saya menyapa saudara-saudara yang di online, di YouTube, saudara yang di Padang, saudara di Bali, di Jakarta. Shalom. Wow, luar biasa. Kita masih hybrid ya saudaraku, yang bisa datang ke tempat ini on-site. Luar biasa, diberkati Tuhan. Juga saudara-saudara yang di rumah, saudara diberkati Tuhan luar biasa. Oh haleluya. Saudara, hari ini saya ingin belajar firman Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya mau buka kitab 1 Yohanes 5 ayat 1. Kita akan baca sama-sama ya, 1 Yohanes 5 ayat 1. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Firman Tuhan yang kedua Matius 4 ayat 4. 3, 2, 1. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Saudaraku, saya percaya semua di tempat ini pernah dilahirkan. Ada yang nggak pernah dilahirkan? Dari orang tuanya? Nggak ada ya. Pasti semua pernah dilahirkan. Dibesarkan, diberi makan oleh orang tua kita dulu waktu masih kecil. Dan bertumbuh hingga menjadi ada yang sudah dewasa, sudah tua seperti saya. Ada yang masih anak-anak. Semua bertumbuh oleh karena makanan yang diberikan. Firman Tuhan, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, nextnya, Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, Tuhan Yesus sendiri bertumbuh. Dia adalah firman yang hidup. Dia menjadi daging oleh Maria, oleh manusia. Dia adalah manusia dan juga Tuhan 100%. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi bahwa firman Tuhan, dialah firman Tuhan yang hidup. Dialah makanan sehari-hari yang membesarkan Dia. Saudaraku, apa yang saudara makan setiap hari? Orang berat mengatakan, you are what you eat. Coba tampilkan gambar. You are what you eat. Anda, siapakah Anda? Next. Adalah apa yang Anda makan. Apakah Anda kurus, Anda gemuk, Anda ramping, Anda atletis? Saya bisa membaca di sini, kalau di sini ada yang Kevin ini badannya atletis, ramping, pasti dia suka makan sayur, makan sup, makan buah. Kalau di sini seperti Andi, nah ini saya bisa jamin dia suka ayam goreng, dia suka bakcap, dia suka babi hong. Juga babi pangan juga suka.
Luar biasa. Ya, itulah maka dibentuknya lah badannya seperti, karena makan itu kebutuhan. Saudara, kalau saudara punya anak-anak, kenapa anak-anak suka dengan coklat, suka dengan permen? Enggak ada, manis. Karena manis, anak-anak itu energinya tinggi, butuh tinggi energi. Maka dia kalau manis itu begitu dimakan menjadi energi. Dia butuh aktivitas tinggi. Pasti suka, nggak ada anak suka yang nggak suka permen, nggak suka coklat. Karena butuh energi. You are what you eat. Anda semua suka makan. Saya juga suka makan, saudara. Tergantung apa yang kita makan. Saya percaya saudara-saudara semua diberkati Tuhan. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tapi waktu saya masih kecil, saudara, waktu masih saya dekade 60-an itu, seluruh Indonesia kesulitan makan, saudara. Ya, maunya sih makan babi hong ya. Tapi yang ada cuma sayur. Nasinya juga bukan nasi putih, nasi jagung, nasi timbul gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan berkati kita masih bisa makan dan bisa bertumbuh. Sekalipun perkembangannya agak terlambat, agak kuntat. Next-nya. Tema firman yang saya sampaikan sekarang adalah mencegah stunting rohani. Saudara, kalau nggak tumbuh atau tumbuhnya terlambat, itu disebut dengan stunting. Stunting itu bahasa Betawinya mungkin kuntet atau kerdil, tumbuhnya terlambat gitu ya. Yang mestinya anak normal itu ada standarnya tuh. Standar anak umur 9 tahun itu tingginya 100 berapa tuh? 133 ya. Enggak. Umur 9 tahun 134. Umur 9 tahun. Saudaraku, saudara tahu enggak? Saya waktu umur 12 tahun, tinggi saya 132. Saya masih ingat. Karena waktu itu mau masuk sekolah namanya ST begitu, itu minimal 140. Saya 132, kuntet banget dah. Ya, karena waktu itu sulit. Nah, itulah stunting. Stunting itu berbahaya ketika anak-anak masih balita, apalagi masih di bawah 2 tahun. Tapi puji Tuhan biasanya orang Indonesia biasanya memberikan ASI itu full ya, bukan tergantung susu formula. Terus kan ada tumbuhan selain ASI juga tumbuhan susu formula. Dulu enggak. Lanjut lagi. Nah, ada stunting. Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan makanan dalam rentang waktu yang lama. Umumnya karena asupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Ini informasikan oleh Kemenkes. Next-nya. Stunting didefinisikan apabila tinggi badan mereka terhadap usia lebih dari 2 deviasi standar di bawah median standar pertumbuhan anak. Nah, kalau gitu saya dulu jauh, tertinggal 3 tahun stunting. Jadi saya ingat sekali saudara, jadi di dalam kelas itu selalu paling kecil, selalu dibully gitu ya, kalahan, diakal-akalin. Tapi puji Tuhan terus bertumbuh dan diberkati. Lanjut. Nih, di Indonesia itu sampai dengan sekarang 27,67% balita Indonesia masih mengalami stunting. Ya, ini seluruh Indonesia ya, saudara. Ini dari Kemenkes nih. Survei yang pernah dilakukan. Tapi saya percaya puji Tuhan di sini anak-anak Tuhan diberkati. Amin. Next-nya, ada standar-standar yang antara usia, tinggi, dan berat badan, saudaraku. Nah, ini umur 12 tahun tuh harusnya standarnya tingginya 41, tingginya 140, berat badannya 41. Kalau wanita bisa lebih tinggi lagi, 152 cm, berat badan 42. Ya,
Kalau kemauan mau makan yang sesuai kebutuhan, tapi yang ada itulah. Lanjut lagi. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga bahaya karena pengaruh besar terhadap pertumbuhan mental. Jadi, mari anak-anak yang punya anak kecil, berikan gizi yang bagus, ASI, ada susu formula tambahan, berikan asupan makanan, anak-anak pasti bersih. Anak-anak sekarang tumbuhannya luar biasa. Maka generasi saya, generasi Pak Emmanuel, ya agak tumbuhnya kurang ya. Kalau anak-anak sekarang sudah tingginya rata-rata sudah di atas 170 dan ukuran postur gizinya bagus-bagus. Saudaraku, ini adalah pertumbuhan jasmani. Bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Lanjut. Nah, untuk mencegah stunting supaya pertumbuhan itu sehat, dibutuhkan adalah satu, sanitasi yang bagus, pola asuh yang bagus, pola makan yang baik. Itu mencegah pada stunting jasmani. Dan bagaimana dengan rohani? Next. Di dalam Alkitab itu ada, pernah dengar nama Sakeus? Sakeus katanya di sana badannya pendek. Untuk melihat Tuhan Yesus dia harus manjat. Kalau saya perkirakan Tuhan Yesus itu tingginya dulu antara 175 ya, badannya kan gambar itu atletis tinggi gitu ya. Mungkin Sakeus itu tingginya 155, barangkali sekitar itu. Sehingga dia untuk melihat Tuhan Yesus dia harus naik pohon. Tapi stunting jasmani masih bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Masih bisa diberkati Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Sakeus sekalipun pendek tapi duitnya banyak loh dia. Dia mungkin kalau sekarang dia pegawai ya. Tapi dia bertobat, saudaraku, dia bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan stunting rohani? Ya. Stunting rohani adalah rohani yang tidak bisa bertumbuh. Saudara, hati-hati dengan stunting rohani. Rohani yang tidak bertumbuh akan digilas oleh kejahatan dunia. Saya percaya di sini semua tidak ada yang mengalami stunting rohani. Karena tiap hari ada asupan makanan rohani yang terus. Ada rumah doa, ada doa pagi, ada gul. Setiap hari ada komunitas. Setiap hari ada makanan rohani yang asupan, yang membuat rohani menjadi kuat. Hadirat Tuhan setiap hari menyertai kita. Setiap kita yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah-rumah yang diberkati Tuhan, semua bertumbuh dalam kerohanian yang sehat. Tidak ada kuasa dunia, tidak ada jahat yang bisa mengganggu, sebab kuasa Tuhan sendiri menyertai. Next. Saudara, setiap kita pernah dilahirkan, bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, usur, dan mati. Suka nggak suka, suatu hari semua kita akan kembali pada Tuhan. Itu jasmani. Bagaimana dengan rohani? Rohani ketika kita ada di dunia ini, kita punya roh. Ya. Rohani tumbuh ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara lahir baru. Ada kelahiran baru. Saudara tumbuh menjadi anak-anak rohani, menjadi remaja rohani, dewasa rohani, dan puncaknya adalah keserupaan dengan Kristus. Amin. Saya percaya anak saudara-saudara yang ada di sini, ada di rumah-rumah, semua punya pertumbuhan rohani. Tidak ada hambatan. Kalaupun ada hambatan, ada masalah, itu biasa. Tapi Tuhan Yesus menyertai setiap orang-orang percaya. Dan Roh Kudus sudah memeteraikan setiap orang pada kehidupan orang percaya. Next. Keserupaan daripada Yesus dengan Kristus adalah puncak daripada selama pertumbuhan. Rohani harus terus bertumbuh dari anak-anak
menjadi dewasa. Di dalam Kolose 2:6-7 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan Yohanes 15:2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ketika saudara menerima Yesus menjadi Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Nextnya ada gambarnya. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita bertumbuh di dalam Yesus. Kita berakar di dalam Yesus. Kita berbuah di dalam Dia. Kalau tidak berbuah, tadi firman Tuhan katakan dipotong. Kita hidup di dalam Kristus. Hidup kita untuk Tuhan Yesus. Dan akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Lanjut. Yohanes 15:7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Janji firman itu adalah janji Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Dia dan firman-Nya melekat di dalam Dia, apa saja yang kita minta, Tuhan sediakan. Dia baik untuk kita semuanya. Next. Tua itu pasti. Dewasa itu pilihan. Amin. Suka nggak suka, saudara dan saya, suatu hari tambah umur, tambah usia. Tapi apakah usia tambah dewasa? Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita akan dibentuk menjadi semakin dewasa. Ya. Next lagi. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12-14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudaraku, kita bertumbuh dalam pertumbuhan rohani kita di dalam Kristus. Yang mula-mula ada 3 generasi di sini. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, ketika kita diselamatkan, kita menerima keselamatan, kita adalah anak-anak rohani. Anak-anak rohani dimulai diberikan air susu, sampai mulai makanan-makanan keras, menjadi kuat. Setelah kuat, menjadi muda rohani. Setelah muda rohani, akan menjadi bapak-bapak rohani. Nextnya ada kolom. Anak-anak rohani telah menerima keselamatan. Dosanya telah diampuni. Menjadi orang muda. Nah, setelah kuat, saudara. Masuk dalam peperangan rohani. Mengalahkan yang jahat. Masuk doa peperangan. Saudaraku, mari kita ikuti apa yang menjadi bagian daripada gereja kita. Kita tiap hari, seminggu, sebulan 2 kali, kita ada doa keliling, saudaraku. Kita ada doa keliling. Di dalam doa keliling kita berdoa untuk semuanya, ya. Lingkungan di mana kita berada. Tuhan sudah mengutus kita, saudara dan saya, berada di mana saja untuk menjadi terang dan garam dan terang. Untuk menjadi saluran berkat. Untuk menjamah jiwa-jiwa.
Dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Hari Senin besok saudaraku kita akan doa keliling. Mari bergabung saudaraku. Di dalam doa keliling kita doa peperangan. Ya, kita perangi yang jahat-jahat. Dan kita rebut jiwa-jiwa. Ayo anak-anak muda, kita bangkit. Berbuat sesuatu untuk orang lain. Di luar sana masih banyak orang yang belum selamat. Dan mereka layak menerima keselamatan dalam Tuhan. Menjadi bapak-bapak, tumbuh menjadi bapak-bapak. Selain masih terus diberikan kuasa, semakin intim dengan Tuhan. Dan pada akhirnya keserupaan dengan Kristus. Tuhan mau setiap kita terus bertumbuh. Saudaraku, kalau kita melihat jasmani kita semakin hari semakin tua, semakin uzur, semakin tidak kuat apa-apa. Tapi rohani terus bertumbuh, terus bertumbuh. Kalaupun jasmani sudah tidak kuat lagi, kalaupun harus mati suatu hari, tapi rohani kita terus bertumbuh, ada keserupaan dengan Kristus, dan kita akan diberikan tubuh kemuliaan dalam Tuhan. Haleluya. Next. Efesus 5:15-17 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu berbodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang bebal. Hati-hati saudaraku. Bulan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana orang bebal. Orang bebal itu yang tahu sudah salah, masih ngeyel. Sudah tahu melanggar, itu lebih galak lagi. Itu orang bebal. Lebih parah lagi menjadi orang bodoh. Orang bodoh itu sudah tahu itu akan menghancurkan dirinya, dia tetap melakukan. Dia tidak mau dengan aturan, dia tidak mau tahu dengan apa yang akan terjadi. Kalau gue mau gini, lu mau apa? Sudah tahu dia mau nyemplung jurang. Ya udah, suka-suka lo kan gitu ya. Jadilah orang arif. Hari-hari ini adalah jahat, saudaraku. Kalau saudara lihat media massa, kalau yang masuk yang di dalam kriminalitas, kalau banyak orang Kristen tuh ya. Ya, justru karena itulah orang si jahat itu akan selalu mengancam setiap saat pada orang-orang benar. Tapi saya percaya, saudara-saudara yang ada di sini di rumah, Tuhan sangat dilindungi, Tuhan diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, luar biasa. Hari ini adalah jahat. Tidak lagi setiap kita arif. Next, saya pada kesimpulan. Next lagi. Jangan mau mengalami stunting rohani. Perhatikan dengan seksama bagaimana saudara hidup. Saudara dan saya dibekali. Kan firman Tuhan, Yesus mengatakan juga, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Mari kita memahami isi kehendak Bapa. Dan kita juga dibekali oleh Tuhan perlengkapan rohani. Efesus 6:11-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Si jahat yang senantiasa mengancam setiap kehidupan orang-orang benar. Tapi kita ada di dalam Tuhan. Next. Saudaraku, rohani yang mengalami stunting selalu berakhir dengan kematian. Stunting secara umum bisa terjadi pada semua makhluk. Saudara, saya melihara ikan koi, saya pernah melihara ayam juga. Ada kalanya ketika saya memijahkan ikan, dari sekitar 3.000
ekor anak ikan buaya, itu sekitar 15% mengalami 15-20 itu stunting, saudara. Ketinggalan pertumbuhan dari yang lain, itu stunting. Nah, itu nggak tumbuh. Kalau nggak tumbuh biasanya saya kasihkan ikan-ikan predator. Juga ayam biasanya dari sekian ribu itu karena mungkin tempat pakannya yang terbatas, dia mengalami pertumbuhan yang terlambat dari yang lain. Itu stunting. Biasanya yang stunting itu kan diafkir. Saudaraku, hendaklah kita terus bertumbuh dalam rohani kita. Jangan mau jadi stunting, saudara. Gimana kita tidak mengalami stunting? Nextnya, supaya kita tidak mengalami stunting, kita ada dalam habitat yang benar. Yang pertama, nutrisi rohani. Nutrisi rohani harus terus diberikan secara baik, secara teratur. Seperti firman Tuhan dalam Matius, katakan Tuhan Yesus tadi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara dan saya masih punya pekerjaan yang Tuhan amanahkan pada kita, itu amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka apa yang telah Kuajari kepadamu. Dan Tuhan Yesus juga firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya terus telah diberikan otoritas untuk menjadi saksi-saksi, untuk menjadi garam dan terang dimanapun berada, untuk menjadi saluran berkat. Kita mendapatkan nutrisi terus firman Tuhan. Yang kedua, kita makan vitamin, saudaraku. Apa vitaminnya? Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tiap hari memuji, menyembah Tuhan. Saudara sedang nyopir juga bisa angkat pujian, nyanyi, memuji Tuhan. Dalam mobil saudara sambil nyopir juga bisa berdoa dan menyelesaikan amanat agung. Ketika kita melayani, kita mendengarkan orang-orang yang kesulitan. Kita melihat persoalan-persoalan kehidupan, kita doakan mereka. Itu vitamin. Kita dalam habitat yang benar, lingkungan hidup yang kudus. Jangan jauhi pertemuan kudus, jangan jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang menguatkan kita, yang mengurapi kita, dan saling mendoakan. Itulah habitat kita di dalam pertemuan kudus. Dan kita berada dalam komunitas pendukung. Dalam kul, kita akan saling menguatkan, saling mendoakan. Saudaraku, tiap hari Kamis, kalau belum gabung dalam kul, ayo kita bergabung di dalam kul. Online juga ada, yang onsite juga ada, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku terkasih, jasmani kita semakin hari semakin tambah usia, tambah umur, bertumbuh, dan suatu saat menjadi rapuh. Dan pada usia yang lanjut, kita tidak punya kekuatan lagi. Tetapi rohani yang semakin tua, semakin tambah umur, semakin dewasa, menuju keserupaan dengan Kristus. Sekalipun tubuh sudah hancur, tapi kita di dalam roh, kita tetap kuat. Bahkan kita ada di dalam Dia, bersama Kristus, di dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Oh, haleluya. Ku beri kemuliaan. Saya memanggil sudah untuk bangkit berdiri. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Mari Tuhan meteraikan tiap benih firman-Mu di dalam loh hati kami. Untuk firman-Mu dapat bertunas, bertumbuh, bahkan berbuah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berkati luar biasa. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan ya Tuhan, yang memiliki masalah Tuhan, Tuhan berikan solusi. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui setiap anak-anak Tuhan yang penuh berkat. Oh terima kasih Tuhan, Hamba-Mu selesai berbicara. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja luar biasa lagi dan luar biasa lagi. Bila segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara. Kita sama-sama telah mendengar firman Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi orang yang bertumbuh dalam rohaninya. Karena apa yang kita makan, itu yang akan membentuk diri kita. Jadi saudara, mari banyak makan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kalau saudara mau bertumbuh, banyak makan firman Tuhan. Baca, dan itu juga bukan hanya saudara makan firman Tuhan, bukan hanya nggak bertumbuh. Makan firman Tuhan, kalau nggak makan firman Tuhan kita nggak bertumbuh. Tapi kalau saudara makan firman Tuhan, saudara nggak pikun. Itu yang penting. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya himbau untuk kita, ayo banyak baca firman Tuhan. Orang yang suka memuji, saudara, tapi sekarang ini kan kalau memuji itu pakai ada tulisannya. Kalau zaman dulu, saudara, orang nyanyi itu langsung hafal. Orang dulu itu lebih panjang umurnya, saya lihat. Lebih jarang pikun karena dihafal. Nah, jadi saudara, ayo sukalah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa di tempat ini kita perlu untuk bertumbuh. Semua kita bertumbuh. Mari kita berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh lagi, onsite maupun online, katakan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Orala nama syana karala dabala bakarala namasi. Orala dabala bakarala namasi. Orala dama, angkat hati, angkat suaramu, sembah Dia. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Orala dabala bala 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 basyana karala dabala bala 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 basyana. Orala nama syana karala nama syana. Rala bala 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 bala. Orala nama. Saudara boleh letakkan tangan kananmu di atas kepalamu. Di onsite maupun online, taruh tanganmu di atas kepalamu. Tuhan akan meletakkan tangannya di atasmu, mengurapi engkau saat ini. Terima pengurapan daripada Roh Allah yang akan mengajar engkau dalam segala kebenaran. Dia akan mengajar engkau supaya engkau bertumbuh, berbuah, dan berlipat-lipat kali ganda. Ralada bala 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 basyana karalada bala 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 bala. Ralada bala 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 bala. Pengurapanmu Tuhan, urapanmu. Biarlah urapan Tuhan turun sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Setiap keluarga diberkati, setiap orang menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lengkapi ibadah ini dengan berkat-Mu Bapa. Biarlah Engkau menghadapkan wajah-Mu dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Apa yang mereka kerjakan berhasil karena Engkau. Ketika mereka di rumah maupun di luar rumah, Engkau pagari dengan malaikat-Mu. Engkaulah yang membuat mereka Tuhan lepas daripada mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Biarlah berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bahkan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi,
aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.